Halo dan selamat datang untuk Anda yang mungkin sekarang lagi di perjalanan Atau lagi siap-siap buat rapat pagi? atau sekedar butuh temen ngopi sih. Nah, betul. Sekedar butuh asupan informasi buat memicu pikiran hari ini, Anda ada di tempat yang sangat tepat. Mari kita mulai sesi eksplorasi mendalam kita. Misi kita hari ini sebenarnya sangat spesifik ya. Dan materinya cukup tebal ya hari ini. Sangat tebal. Kita punya tumpukan sumber yang luar biasa menarik di atas meja. Mulai dari bedah taktik yang jujur aja sangat nerdy, Iya, sampai statistik performa pemain yang bikin gelang-gelang kepala, dan ada juga perubahan aturan liga yang cukup radikal. Tujuannya cuma satu. Kita bakal membedah anatomi musim sepak bola Eropa 2025-2026 yang penuh kejutan ini. dan kalau kita lihat lanskap Eropa musim ini, narasinya tuh benar-benar kaya. Ada banyak hal yang terjadi yang memaksa kita mikir ulang cara kita melihat olahraga ini. Baik dari sisi manajerial di pinggir lapangan maupun inovasi di balik layar. Oke, mari kita mulai bongkar ini. Tapi sebelum kita menyelam jauh ke Spanyol yang jadi fokus utama kita, saya rasa kita harus kasih sedikit konteks soal apa yang terjadi di Jerman. Cuma buat standar perbandingan saja sih. Masuk akal? Bayern Munich kan? Iya. Karena Bundesliga saat ini tuh ibarat Liga Satu kuda pacu. Bayern Munich sedang mendominasi secara absolut. Vincent Kompany bawa tim itu ke puncak klasemen dengan 60 poin. 60 poin. Rekor 19 kali menang ya? Betul. Dan yang lebih gila lagi, Harry Kane memimpin perlombaan sepatu emas dengan 28 gol. Bayern nyaris kelihatan kayak mesin yang nggak bisa rusak. Konsistensi Jerman memang selalu begitu. Ya, tapi di saat Jerman menyajikan dominasi fisik dan taktik yang solid itu, Spanyol justru menyajikan sebuah revolusi. Dan anehnya, revolusi ini tuh nggak dimulai dari kaki pemain. Dari meja wasit. Tepat, ini inovasi yang luar biasa dari La Liga. Nah, ini salah satu inovasi paling menakjubkan musim ini sih menurut saya. La Liga bener-bener nggak main-main sama teknologi. Musim ini mereka memperkenalkan yang namanya VAR Pro. Oke, VAR Pro. Jadi gini, alih-alih pakai wasit reguler yang dirotasi buat duduk di ruang monitor, mereka tuh ngebentuk skuad khusus. Isinya 15 wasit profesional yang tugasnya cuma satu. Cuma jadi asisten wasit video. Titik. Cuma itu aja. Iya, mereka nggak pernah lagi turun megang peluit lari-lari di lapangan. Sebentar, jadi ini memisahkan karir mereka sepenuhnya dong. Maksudnya, kalau dulu kan wasit A bisa lari-lari di lapangan hari Sabtu, terus Sabtu depannya dia duduk manis di ruangan ber-AC buat jaga VAR. Tepat banget. Dan rotasi kayak dulu itu ternyata menciptakan semacam whiplash kontekstual. Whiplash gimana tuh? Ya, bayangin saja, ngambil keputusan dalam hitungan detik di tengah lapangan sambil ngos-ngosan, itu kan butuh insting yang jauh berbeda dibandingkan saat kita menganalisis tayangan lambat dari 5 sudut kamera sambil duduk tenang. Masuk akal sih, transisi mentalnya pasti susah. Makanya, dengan VAR Pro ini, mereka menciptakan spesialis. Dan mandat dari Liga itu sangat tegas. Mereka cuma boleh mengintervensi wasit lapangan untuk kutip-unkutip kesalahan yang jelas dan nyata. Berarti tujuannya murni buat memperlancar permainan ya? Biar nggak ada lagi intervensi remeh yang merusak ritme. Betul. Itu inovasi yang sangat masuk akal, tapi, dan ini bagian yang sangat menarik dari tumpukan sumber kita hari ini, di luar VAR Pro, ternyata ada uji coba yang jauh lebih radikal. Yang di divisi 2 itu ya? Iya, diam-diam ini lagi jalan di Divisi 2 Spanyol. Mereka menyebutnya Football Video Support atau FVS. Buat Anda yang sering nonton tenis, Anda pasti familiar sama sistem Hawkeye kan? Yang pemain bisa challenge keputusan wasit. Nah, FVS ini membawa konsep challenge itu ke sepak bola. Sekarang, pelatih dikasih 2 kesempatan per pertandingan buat secara resmi menantang keputusan wasit. 2 kesempatan. Iya, bisa buat urusan gol, penalti, atau kartu merah. Dan yang bikin adil nih, kalau tantangan pelatih itu ternyata terbukti benar, Jatahnya nggak hangus. betul, jatah 2 tantangan mereka nggak berkurang. Kalau kita coba tarik konsep FVS ini ke kehidupan sehari-hari Anda yang lagi dengerin kita nih. Coba bayangkan, Anda punya semacam tombol tayangan ulang instan di tempat kerja. Wah, bahaya nih. Bayangkan, Anda lagi di ruang rapat, terus atasan Anda nyalain Anda atas sebuah keputusan. Terus Anda tinggal tekan tombol itu. Layar menyala, mutar ulang kejadian minggu lalu. Dan membuktikan kalau Anda sebenarnya sudah memperingatkan tentang resiko tersebut dari awal. Anda terbukti benar. Tepat.
FVS ini pada dasarnya tuh memindahkan sedikit kekuasaan dari otoritas absolut dalam hal ini wasit kembali ke tangan mereka yang benar-benar lagi bertarung di lapangan. Jujur ya, kalau saya punya tombol itu di kantor, saya jamin jatah tantangannya pasti sudah habis di jam pertama saya masuk kerja. Pasti langsung ditekan terus. Tapi analoginya bagus banget. Nah, ngomong-ngomong soal mengambil kendali, mari kita beralih dari meja wasit langsung ke rumput hijau divisi utama Spanyol. Ada drama nyata yang lagi terjadi, dan kita mulai dari ibu kota. Real Madrid? Real Madrid. Dan sebuah paradoks yang saya sebut sebagai kutukan superstar. Carlo Ancelotti sekarang lagi ngadepin ujian terbesar dalam karirnya baru-baru ini. Dan ini ironis sih sebenarnya. Kalau kita lihat rekam jejak Ancelotti, dia itu kan definisi mutlak dari manajer yang adaptif. Sangat adaptif. Dulu sekali di awal karirnya waktu di Parma, dia tuh pelatih yang sangat kaku. Pakai sistem 4-4-2 dan nggak mau kompromi. Saking kakunya, dia pernah nolak ngerekrut Roberto Baggio. Bayangkan, nolak Baggio. Iya, dan dia juga membuang Gianfranco Zola cuma karena mereka berdua nggak pas dipasang di sistem 4-4-2 miliknya. Tapi seiring berjalannya waktu, dia berevolusi. Betul. Ini sama sekali, dia meramu taktik yang memenangkan segalanya. Nah, logikanya kan gini, kalau musim lalu saja dia bisa menang segalanya tanpa striker nomor 9, musim ini harusnya jauh lebih menakutkan dong. Di atas kertas iya. Karena Madrid baru saja mendatangkan salah satu pemain terbaik di planet ini, Kylian Mbappe. Ini ibarat potongan puzzle terakhir yang hilang, tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Sangat berbeda. Tim ini secara mengejutkan justru main lebih buruk semenjak ada Mbappe. Pertanyaan terbesarnya kan kenapa? Kenapa nambahin pemain dengan talenta sebesar itu malah merusak mesin yang sudah jalan mulus? Kalau kita bedah dari analisis taktis di sumber yang kita punya, akar masalahnya ternyata lumayan jelas. Ini tentang sisa kebiasaan Mbappe dari klub sebelumnya, PSG. Kebiasaan yang kebawa. Iya. Di PSG, dia itu diberi kebebasan absolut sama pelatih. Dia bebas turun ke tengah, melebar ke sayap, atau main sebagai false nine. Nah, saat dia bawa kebebasan bebas ini ke Madrid, itu jadi bencana spasial buat tim. Bencana spasial. Betul. Alih-alih jadi ujung tombak yang harusnya nekan garis pertahanan lawan mundur ke belakang, dia malah sering turun jemput bola ke tengah atau melebar ke kiri. Tunggu dulu, saya mau menantang poin ini sedikit. Bukannya kebebasan bermain itu yang justru bikin Mbappe sangat mematikan waktu di PSG? Memang, Terus kenapa kebebasan yang sama persis di Madrid malah jadi racun buat sistem mereka? itu pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya ada pada siapa saja pemain di sekitarnya sekarang dan apa kelemahan fundamental dari Mbappe sendiri. Di Madrid, saat dia melebar ke kiri, dia tuh menginvasi zona operasinya Vinicius Junior. Ah, nabrak area Vini. Tepat. Mereka akhirnya rebutan ruang yang sama. Lalu soal kelemahan fundamentalnya, Mbappe itu sangat tidak nyaman kalau harus nerima bola dengan posisi membelakangi gawang lawan. Menarik. Sentuhan pertamanya seringkali kurang rapi kalau lagi di bawah tekanan bek tengah yang badannya besar-besar. Ujung-ujungnya penguasaan bola hilang. Kekuatan utama Mbappe itu kan akselerasi ledakannya saat menghadap gawang. Lari sprintnya itu? Iya, dia butuh ruang kosong di belakang garis pertahanan lawan buat dikejar. Tapi karena dia malah turun ke tengah buat jemput bola, dia justru menghilangkan ruang kosong itu untuk dirinya sendiri. Saya paham sekarang. Dia secara nggak sadar menyabotase senjatanya sendiri. Dan ada satu detail taktis dari sumber kita yang menurut saya sangat memorable. Dan agak aneh sih sebenarnya. Yang soal pergerakannya itu ya? Iya, Mbappe ini ternyata punya pola pergerakan yang belakangan ini gampang banget ditebak. Pertama, catatannya nunjukin dia sering banget lari dalam garis lurus. Lurus aja. Iya, lurus. Ini bikin bek lawan yang pintar gampang banget masang jebakan offside. Terus yang kedua, dan ini yang bikin saya paling bingung. Dia punya obsesi buat hampir selalu nyerang tiang dekat atau near post tiap kali ada umpan silang. Kenapa dia ngelakuin itu? Bukannya itu mempersempit sudut tembaknya dia sendiri? Sangat mempersempit. Menyerang tiang dekat memang bisa ngagetin kiper kalau dilakukan di momen yang pas. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, itu jadi gampang banget dibaca. Terlalu gampang diprediksi. Bek lawan cuma perlu nutup jalur larinya ke arah tiang dekat. Di sumber kita, ada satu contoh analisis video yang bagus banget. Ada momen di mana posisi Mbappe sebenarnya jauh lebih ideal kalau dia mundur sedikit ke tiang jauh. Biar dapat ruang tembak yang luas. Tepat. Tapi dia malah maksain diri tetap lari ke tiang dekat.
Hasilnya, dia terjepit di antara bek sama kiper. Bolanya lewat begitu saja, dan dia nggak bisa nembak atau nyundul. Ini yang akhirnya menciptakan efek domino yang merusak keseimbangan seluruh tim. Efek dominonya terasa banget ke pemain lain. Jude Bellingham contohnya. Musim lalu dia mesin pencetak gol dari lini kedua kan? Iya, tiba-tiba jadi top skor. Sekarang dia terpaksa turun lebih dalam ke lini tengah cuma buat ngatur sirkulasi bola. Karena pergerakan Mbappe yang berkeliaran tadi. Bellingham benar-benar kehilangan daya ancam golnya. Terus gimana nasib duet Brasil mereka? Vinicius Junior sama Rodrigo itu korban taktis lainnya. Demi mengakomodasi Mbappe yang sering masuk area tengah dan kiri, mereka berdua terpaksa didorong lebih melebar, sampai mendekati garis pinggir lapangan. Jadi jauh-jauhan dong mainnya. Sangat renggang. Padahal kita tahu senjata mematikan mereka musim lalu itu kombinasi operan pendek 1-2 di area yang sempit. Mari kita lihat statistik nyatanya ya, biar Anda yang lagi dengar punya gambaran betapa kontrasnya situasi ini. Vinicius Junior ini kan memang bakat murni. Meski posisinya terganggu, entah gimana dia masih bisa beradaptasi. Mentalitinya luar biasa. Musim ini dia sudah cetak 9 gol dan 5 assist dari 24 penampilan. Masih sangat solid. Tapi, mari kita bicarakan Rodrigo. Sumber kita nunjukin dia benar-benar menderita. Jatuh banget statistiknya. Dari 18 penampilan, dia cuma cetak 1 gol dan 3 assist. Penurunan performanya curam sekali. Itu karena Rodrigo tipe pemain yang sangat bergantung pada koneksi sama pemain di sekitarnya. Dia butuh rekan setim di jarak dekat buat main kombinasi. Begitu dia diisolasi sendirian di sayap kanan, efektivitasnya langsung terjun bebas. Dan seolah masalah lini depan belum cukup bikin Ancelotti pusing, lini belakang Madrid juga lagi krisis parah. Dani Carvajal cedera panjang, Eder Militao juga. Badai cedera. Nah, Lucas Vazquez yang masuk ngegantiin Carvajal di posisi bek kanan, punya satu kelemahan fatal yang terus-terusan dieksploitasi lawan. Dia ini sering banget melakukan ball watching. Cuma ngeliatin bola. Matanya nempel ke bola, sementara dia benar-benar lupa jaga area tiang jauh di belakang dia. Lawan tuh udah beberapa kali cetak gol cuma dengan ngirim umpan lambung lewatin Vazquez ke pemain yang berdiri bebas di tiang jauh. Tapi seperti biasa, selalu ada hikmah di balik krisis. Ancelotti akhirnya terpaksa ngelirik ke akademi mereka dan nemuin Raul Asensio dari tim B. Asensio. Anak muda ini dipanggil buat ngisi lubang yang ditinggalin di Itau. Dan penampilannya brilian. Langkah kakinya tuh luar biasa ringan dan gesit, jadi dia bisa ngerespons transisi serangan balik lawan dengan cepat. Angin segar banget buat Madrid. Dan bicara soal pertahanan, kita nggak bisa ngelewatin apa yang terjadi di bawah Mister Gawang. Thibaut Courtois. Ini detail favorit saya nih. Ada detail biomekanik yang sangat keren dari sumber kita soal cara dia berdiri. Tinggi Courtois itu kan 2 meter, raksasa beneran. Biasanya kiper tuh diajarkan di akademi buat buka kaki selebar bahu biar seimbang. Standar basicnya begitu. Tapi Courtois secara konsisten ngebuka kakinya jauh lebih lebar dari bahunya. Dan secara teori klasik ya, postur kaki yang terlalu lebar itu sebenarnya merugikan kiper. Kenapa? Karena saat kiper harus lompat atau diving jauh ke samping, dia mesti buang waktu sepersekian detik buat narik satu kakinya ke dalam dulu. Buat dapat pijakan ya. Betul, buat nolak tubuhnya. Jadi lompatan ke sampingnya secara teori harusnya lebih lambat. Terus kenapa dia malah nekat tetap pakai gaya berdiri begitu? Karena jangkauan lengannya udah sangat panjang. Dia nggak butuh daya dorong lompatan yang ekstrim buat nepis bola yang mengarah ke sudut atas. Kelemahan terbesar kiper raksasa kayak dia tuh biasanya ada di bola-bola mendatar. Bola yang meluncur cepat di bawah ya? Iya, di dekat kaki mereka. Karena tubuh tinggi kan butuh waktu lebih lama buat turun ke tanah. Nah, dengan postur kaki yang udah sangat lebar dari awal, titik berat Courtois itu posisinya udah lebih rendah. Oh, dia udah setengah jongkok dong jatuhnya. Tepat. Jadi pas ada tembakan mendatar, dia bisa menjatuhkan tubuhnya ke tanah dengan kecepatan kilat. Ini tuh kompensasi biomekanik yang menurut saya sangat jenius. Wow, itu detail yang sangat memanjakan telinga orang yang suka taktik. Tapi sayangnya, taktik brilian dari seorang kiper saja nggak akan cukup buat menjuarai liga kalau sistem serangannya kacau balau. Jelas nggak cukup. Dan ini jadi transisi yang sempurna. Karena sementara Madrid lagi pusing merakit teka-teki superstar mereka, kalau kita lihat ke Catalunya, rival abadi mereka justru lagi ngedemonstrasiin gimana sebuah sistem itu seharusnya bekerja. Mari kita pindah ke Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Kontrasnya tajam banget. Barca saat ini duduk santai memuncaki klasemen dengan 61 poin.
61 poin. Dan yang membedakan mereka bukan cuma soal hasil akhirnya, tapi bagaimana cara mereka bermain. Filosofi Flick ini beda 180 derajat sama Madrid sekarang. Beda di mananya tuh? Flick menerapkan sistem umpan vertikal yang sangat langsung ke depan. Terus pressingnya atau tekanan saat kehilangan bola itu intens banget. Tapi yang bikin terkejut, walau mainnya langsung dan cepat, mereka rata-rata mendominasi penguasaan bola sampai 66,5%. 66,5%. Itu angka tertinggi di La Liga loh. Sangat dominan. Dan yang paling gila, mereka mencapai ini bukan dengan beli mega bintang ratusan juta euro, tapi mengandalkan anak-anak muda dari akademi mereka sendiri. Tapi sebelum bahas darah mudanya, kita harus ngomongin si veteran, Robert Lewandowski. Pemain paling senior ya. Umurnya 36 tahun. Secara biologis dia harusnya udah mulai melambat. Tapi musim ini dia malah udah cetak 10 gol Liga dari sentuhan yang sebenarnya sangat sedikit. Gimana caranya Flick mengakali usia Lewa? Flick itu pelatih yang cerdas. Dia paham banget kalau Lewandowski udah nggak bisa lagi diajak lari sprint 40 meter buat ngejar bola terobosan. Bakal abis napasnya. Jadi dia nyesuaiin sistemnya. Lewandowski dijadikan finisher murni. Dia nggak dituntut buat banyak nyentuh bola di luar kotak penalti. Yang dia butuhkan cuma satu, suplai umpan silang dan key passes yang akurat langsung ke dalam kotak penalti. Dan suplai itu mengalir deras dari sayap mereka ya. Rafinha di kiri udah produksi 26 umpan kunci musim ini. Dan di kanan tentu saja ada sensasi mutlak kita. Lamine Yamal. Fenomenal Lamine Yamal. Anak ini usianya baru 18 tahun. Tapi statistik yang kita baca bareng-bareng dari sumber ini benar-benar nggak masuk akal buat anak seumuran dia. 11 gol, 10 assist. Dan jangan lupa, dia melepaskan 58 tembakan ke gawang. 58 plus nyatat 183 progressive carries. Bayangin aja, 183 kali dia ngegiring bola sendirian, nembus pertahanan lawan, dan bawa bola itu masuk ke zona paling berbahaya. Angka tertinggi di seluruh liga. Luar biasa memang. Tapi ada satu metrik dari catatan Anda yang tadi sempat kita obrolin sebelum rekam, dan saya pengen Anda jelasin ini kepada pendengar, karena ini sangat menarik. Apa itu metrik expected threat? Oke, expected threat atau biasanya kita singkat XT, ini adalah salah satu metrik analitik tingkat lanjut yang paling canggih saat ini. Biar gampang dimengerti gimana tuh? Sederhananya gini, tidak semua operan atau giringan bola itu nilainya sama. Ngoper bola pelan di area pertahanan sendiri kan nggak terlalu ngancam lawan dong. Pasti, kan masih jauh dari gawang. Nah, XT ini mengukur seberapa besar setiap sentuhan yang dilakukan seorang pemain, baik itu umpan, gocekan, atau sekedar pergerakan bawa bola, benar-benar meningkatkan probabilitas timnya buat nyetak gol di detik-detik berikutnya. Berarti ini metrik bahaya ya? Betul. Bayangkan, setiap kali Lamine Yamal nyentuh bola, ada alarm bahaya yang otomatis bunyi di kepala bek lawan. Nilai expected threat Yamal musim ini menyentuh angka 817,79. 817. Biar kita punya konteks, seberapa bagus angka itu? Itu bukan sekedar bagus. Angka itu menjadikannya pemain nomor 1 di posisinya di seluruh benua Eropa dalam urusan bikin ancaman konstan. Buat seorang remaja, level dominasi statistik ini tuh udah nggak normal. Kayak main video game ya? Tapi, punya pemain muda sehebat Yamal dan kawan-kawannya, ini bawa kita ke sebuah dilema. Sisi gelap yang sering banget dilupain orang. Manajemen kelelahan. Tepat. Sumber kita nyatet ada dinamika menarik antara fans Barcelona sama Hansi Flick. Fans tuh sering banget marah, protes di sosmed, kadang neriakin di stadion. Cuma karena pergantian pemain. Iya, waktu Flick tiba-tiba narik keluar gelandang jenius mereka, Pedri, pas pertengahan babak kedua. Dari kacamata fans kan mikirnya, pas Pedri ditarik, tempo permainan Barca sering agak turun. Kenapa sih ditarik keluar? Nah, disinilah kenapa data itu sering kali harus ngalahin emosi kalau di ranah olahraga profesional. Fans mungkin cuma lihat 90 menit di TV setiap akhir pekan. Tapi tim pelatih ngelihat akumulasi beban kerja secara total. Beban kerjanya Pedri ini udah segila apa? Datanya bilang, sejak bulan Juni, kalau kita gabungin total penampilan Pedri di Liga Domestik, Liga Champions, dan tim nasional, dia itu udah main selama 1062 menit. 1062 menit. Dan dalam satu pertandingan, rata-rata dia lari menempuh jarak 10-12 km.
Ini di level intensitas tinggi loh. Sprint terus ya? Waktu Barca ngelawan PSG di Liga Champions aja, data pelacakannya nunjukin kalau Pedri udah kehabisan napas dan kecepatan sprintnya itu drop drastis masuk menit ke-70. Ada satu kutipan bagus dari forum penggemar yang masuk di catatan kita. Katanya, jangan bunuh angsa yang bertelur emas. Itu pas banget. Saya setuju banget sama kalimat itu. Tubuh manusia itu, sekuat apapun, tetap punya batas mekanis. Kalau Flick nurutin fans dan biarin Pedri main penuh 90 menit terus-menerus demi menang gede di satu laga, risiko cedera ototnya meroket. Apalagi Pedri punya riwayat cedera hamstring yang lumayan panjang sebelumnya. Betul, manajemen beban kerja begini ternyata taktik yang sama vitalnya kayak formasi main. Sama pentingnya. Dan ngomongin soal fondasi yang vital, kita mesti geser perhatian sejenak ke lini pertahanan Barcelona. Mereka itu bisa nyerang dengan liar dan bebas karena mereka punya brankas keamanan di belakang. Jangkarnya siapa? Ronald Araujo. Bek tengah usia 26 tahun nih yang kontraknya baru aja diperpanjang sampai 2031 itu. Iya, secara fisik stabilitas dia luar biasa kokoh. Tapi, yang bikin pertahanan Barcelona musim ini beneran revolusioner adalah cara mereka memulai serangan. Mari kita lirik tandemnya Araujo, si Pau Cubarsí. Oke. Dia ini bek tengah, posisinya paling belakang, tapi dia nyatet operan terbanyak di La Liga dengan angka 1.682 operan. Tunggu, 1.682 operan dari seorang bek tengah? Angka segitu mah biasanya punya gelandang pengatur serangan semacam Toni Kroos gitu kan? Apa sih yang mereka lakuin di area belakang? Ini taktiknya Flick. Cubarsí, barengan sama Inigo Martinez, mereka pakai operan pendek di dalam kotak penalti sendiri sebagai umpan pancingan. Umpan pancingan gimana maksudnya? Mereka sengaja ngoper bola dari kaki ke kaki di area yang kelihatannya berbahaya buat memancing penyerang lawan maju ngelakuin pressing. Oh, mancing lawan keluar sarang. Betul. Begitu lawan kepancing maju dan ninggalin posisinya, ruang di tengah lapangan otomatis kebuka lebar. Nah, pas momen itu terjadi, Cubarsí langsung ngelepasin satu operan vertikal tajam yang ngebelah formasi lawan langsung nyampe ke lini depan. Sangat berisiko ya. Seni membangun serangan yang sangat berisiko, tapi mematikan kalau dieksekusi dengan ketenangan tingkat tinggi. Pas hari ini, mari kita tarik ini ke dunia nyata. Untuk Anda yang lagi dengerin kita, entah Anda ini manajer di kantor, pemimpin proyek, atau sekedar bagian dari tim kerja, pelajaran apa yang bisa dipetik dari benturan filosofi Madrid dan Barca musim ini? Kalau kita sintesiskan semuanya sih, pelajaran paling keras datang dari ibu kota, dari Madrid. Kesimpulannya gini, mengumpulkan bakat-bakat terbaik di dunia ke dalam satu ruangan yang sama, itu nggak akan otomatis ngejamin kesuksesan tim Anda. Nggak otomatis juara ya? Nggak. Bayangkan Anda punya talenta sedahsyat Mbappe, Vini, dan Bellingham. Tapi kalau karakter fundamental mereka berbenturan secara fungsional, dan yang terpenting, kalau Anda nggak bikin sistem yang jelas buat ngatur peran masing-masing, bakat super itu ujungnya cuma bikin kekacauan. Masuk akal banget. Ini tuh ibaratnya Anda nge-hire 5 CEO dari perusahaan top yang berbeda-beda, dimasukin ke satu ruangan, terus ngarep perusahaannya jalan sendiri tanpa ditentuin siapa megang departemen apa. Pasti pada rebutan meja kerja. Persis kayak Mbappe sama Vinicius tadi. Terus kalau pelajaran dari Barcelona gimana? Nah, kalau dari Catalunya, pelajarannya adalah tentang kekuatan sistem dan manajemen aset yang cerdas. Barcelona sukses karena mereka punya kerangka kerja yang pakem dulu. Sistem yang jalan. Iya, sistem itu yang akhirnya mengangkat performa tiap individu, bukan sebaliknya. Mereka berani ngasih tanggung jawab ke darah muda kayak Yamal. Tapi di sisi lain, sebagai sosok pemimpin, Hansi Flick nunjukin kalau Anda itu harus punya keberanian buat nginjak rem. Soal Pedri tadi. Bener. Tahu kapan waktunya ngistirahatin aset paling berharga Anda supaya nggak kena burnout atau kelelahan kronis, itu adalah kunci mutlak buat menang dalam jangka panjang. Jangan sampai mengorbankan visi jangka panjang cuma demi kemenangan sesaat yang dipaksakan. Insight yang tajam banget. Ternyata apa yang terjadi di lapangan bola sangat relevan sama cara kita mimpin tim di tempat kerja. Baiklah, mari kita rangkum perjalanan eksplorasi mendalam kita hari ini. Silakan. Kita udah mulai dari revolusi teknologi wasit pakai VR Pro yang nyiptain spesialis layar monitor. Terus ada uji coba FVS yang ngasih kuasa ke pelatih buat menantang keputusan layaknya di tenis. Tombol challenge. Iya,
Abis itu kita membedah kontras yang lumayan gila antara Madrid yang lagi tersandung kutukan superstar sama teka-teki taktik Mbappe yang merusak keseimbangan. Dan di sisi lain, kebangkitan Barcelona yang bersandar pada sistem operan langsung, keajaiban analitik dari Yamal, sampai manajemen menit bermain yang disiplin banget dari Flick. Semua elemen yang kita bahas tadi, mulai dari teknologinya, angka-angka metriknya, sampai manajemen manusianya, itu berpadu ngebentuk satu narasi besar di musim sepak bola ini. Sebuah narasi yang sangat kaya. Benar. Dan ini ninggalin satu pemikiran mendalam yang pengen saya titipin buat Anda renungkan setelah dengerin sesi kita hari ini. Apa tuh? Sepak bola zaman sekarang itu, pelan tapi pasti, makin dikendalikan sama sains dan data. Kita udah lihat gimana setiap sentuhan pemain aja diukur pakai metrik rumit macam expected threat setiap detiknya. Semuanya dikuantifikasi. Betul. Kita juga lihat keputusan manusiawi di lapangan sebentar lagi bisa dibatalkan kapan aja pakai tayangan ulang video dari FIS. Jadi pertanyaannya, di masa depan yang nggak terlalu jauh dari sekarang, apakah pertandingan olahraga kayak gini tuh pada akhirnya masih akan dimenangkan oleh tim yang punya atlet paling kuat, cepat, dan punya insting paling tajam? Atau, apakah olahraga ini pelan-pelan bakal sepenuhnya dikuasai sama tim yang punya ilmuwan data, ahli biomekanik, dan analis sistem paling jenius yang cuma duduk diam di balik layar komputer mereka? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Wah, pertanyaan penutup yang lumayan provokatif ya. Karena mungkin jawabannya nanti pelan-pelan bakal ngerubah esensi dari cara kita semua menikmati olahraga ini selamanya. Sangat mungkin. Oke, terima kasih buat Anda yang udah meluangkan waktu buat nemenin kita di sesi penjelajahan mendalam hari ini. Teruslah membaca, tetap pertahankan rasa ingin tahu Anda yang tinggi, dan kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan buat bongkar hal-hal menarik lainnya dari tumpukan sumber yang kita punya. Sampai jumpa!